Waktu itu saya meliput kecelakaan. Oke. Ya, kecelakaan dengan korban Serem sampai 9 orang. Meninggal semua. Ini kecelakaan beruntun, Mbak? Ya, kecelakaan beruntun di Banyumanik waktu itu. Oh. Kebetulan waktu itu saya berada di lokasi. Jadi saya di belakang truk yang memang waktu itu dia yang menjadi korban. Ya, menjadi korban liputan dan menjadi HL di Koran Suara Merdeka waktu itu. Takisnya Smart Friendly dan Smartisan kali ini kita membahas tentang profesi, ya. Profesi apa nih ya? Jadi kebetulan kita punya rekanan media yang yang sering bekerja sama dengan kita. Profesi ini ya dibilang serius dan cukup menjanjikan juga ya. Karena di dunia profesi ini yaitu profesi jurnalis, di mana profesi jurnalis ini sangat menantang. Banyak pengalaman dan banyak pendapat bahwa jurnalis ini juga suatu pekerjaan yang menantang dan berbahaya juga gitu. Tapi juga suatu pekerjaan yang menyenangkan menurut saya juga, ya, mewartakan berita. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang keren. Tunggu saja, kita panggilkan nanti narasumber kita dalam tayangan kita, yaitu Takiser, You Can See Smart Friend. Wow, wow, wow. Hai guys, ketemu lagi kita dalam Takis ya. You can see Smart Friend. Wow, wow, wow. Nah, kita kedatangan narasumber yang super cantik ya. Wartawan media Suara Merdeka. Iya. Benar ya? Betul. Nah, benar Iya. ya. Namanya siapa sih, Mbak? Ya, nama saya Vista Novianti. Ya, saya dari Koran Suara Merdeka. Wah, Suara Merdeka. Ini media yang paling tertua di Kota Semarang, benar ya, Mbak? Ya, di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah? Iya. Wah. Iya. Jadi- Korannya Jawa Tengah itu Suara Merdeka. Suara Merdeka. Iya. Berarti identik banget koran Jawa Tengah ya Suara Merdeka, benar ya? Iya, betul. Gitu. Oh, Iya, korannya gitu. Wong Jawa Tengah. Korannya Wong Jowo ya, Mbak ya. Iya. Oke. Berapa lama sih Mbak nih udah bekerja di media ini ya? Kurang lebih sudah 12 tahun saya jadi wartawan di Suara Merdeka. 12 tahun, Mbak. Iya, betul. Sejak Yakin? tahun 2009. Oh, Iya. Mbak nggak coba-coba ngelirik ke dunia lain ya, maksudnya begitu? Enggak. Maksudnya ke, wah, saya ini lebih suka misalnya jadi di kitchen ya, masak, atau sukanya marketing begitu. Tapi lebih pilih media nih apa nih, Mbak? Kebetulan Vista? memang saya suka sekali menulis. Oke. Kemudian juga suka bertemu dengan banyak orang. Oke. Jadi kebetulan juga saya kuliah di komunikasi. Oh. Jadi memang di situ saya ngambil jurusan di jurnalistik. Oke. Kemudian waktu lulus itu ada lowongan pekerjaan menjadi jurnalis di Suara Merdeka dan keterima sampai sekarang bekerja sebagai jurnalis. Ya, memang Waduh. karena passionnya di jurnalis. Passionnya Iya, di jurnalis iya. ya? Jadi bekerja sekaligus hobi, passion gitu. Jadi Oh, memang oke. jadi pekerjaan itu terasa menyenangkan. Oh, mantap Iya, nih Mbak Vista ya. Guys, teman-teman semua yang ada di Takis ya, bahwa profesi itu ya nggak harus jadi sales, nggak harus jadi misalnya jadi tender atau jadi pewarta media juga pilihan yang bagus ya Mbak Iya, Vista ya. Iya, betul. Nah, ini berhubung kita ada cara Smart Friend nih hari ini nih ya Mbak Vista ya. Sejak kapan sih mengenal Smart Friend? Sudah sejak lama, sejak itu 3 tahun setelah bekerja di Suara Merdeka, saya kemudian diundang liputan di Smart Friend. Sampai sekarang saya mengenal Smart Friend. Jadi Wow. memang sering banget liputan-liputan Smart Friend gitu. Sering ya Mbak ya? Iya, Aduh. karena kebetulan memang saya menjadi jurnalis di bidang ekonomi. Oke. Jadi di Suara Merdeka itu ada halaman khusus, ada halaman ekonomi. Jadi waktu itu kita liputan Smart Friend. Sudah lama banget. Sudah lama Iya, banget ya Mbak. iya. Wah, ini Iya. Mbak di ekonomi ya. Iya, Jadi di ekonomi. hubungannya dengan ekonomi dan bisnis Betul, begitu. ekonomi Mbak, nih dan saya bisnis. iseng nih nanya nih. Iya, siap. Mbak pernah nggak sih jadi jurnalis yang serem-serem gitu? Kebetulan, Misalnya pembunuhan Oh, iya. ya. Ya kira-kira kriminalitas pernah nggak Mbak? Ya, waktu
setahun atau 2 tahun pertama menjadi jurnalis itu kita tidak jadi langsung wartawan ekonomi. Jadi waktu itu kita wartawan meliput apa saja. Apa saja ya? Yang ada di sekitar kita. Oke. Gitu. Waktu itu saya meliput kecelakaan. Oke. Ya, kecelakaan dengan korban Serem sampai 9 orang. Meninggal semua. Ini kecelakaan beruntun, Mbak? Ya, kecelakaan beruntun di Banyumanik waktu itu. Oh, iya, begitu ya, Mbak. Iya. Itu sampai pulang ke rumah teringat-ingat nggak, Mbak? Teringat-ingat sampai kebetulan waktu itu saya berada di lokasi. Jadi saya di belakang truk yang memang waktu itu dia yang menjadi korban. Itu. Ya, menjadi korban. Ya, jadi gitu. Jadi sampai saya melihat dengan mata kepala sendiri melihat korbannya gitu ya. yang begitu. Jadinya sampai nggak bisa makan seminggu itu saya nggak bisa makan. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, Mbak. Dengan melihat kondisi korban gitu. Waduh. Akhirnya waktu itu liputan dan menjadi HL di Koran Suara Merdeka waktu itu. Wow. Ya, di halaman pertama karena itu memang kejadian luar biasa. Dengan 9 orang meninggal itu semua tewas. Oke. HL itu apa sih, Mbak? Kan nggak tahu nih orang banyak nih. Kalau bahasa sekarang pasti viral. Ya, benar ya, Mbak. HL itu apa sih, Mbak? HL itu headline. Jadi di halaman depan. Iya. Ya, di halaman depan Koran Suara Merdeka waktu itu. Ya, teman-teman nih ya kalau yang hobi menulis ya kayak Mbak Vista ini kalau mau jadi HL mesti latihan banyak ya nih ya. Betul. HL tuh headline ya kalau di media ya gitu. Kalau sekarang bahasa anak milenial viral ya, Mbak. Oh ya, betul. Viral ya. Oke, gitu. Nah, ini tadi balik lagi ya, Mbak ya. Mbak Vista ini sudah menjadi wartawan atau jurnalis ini berapa lama? Sudah 12 tahun itu. 12 tahun itu ya. Kebetulan memang sejak dulu di Suara Merdeka sampai sekarang. Oh, oke. Amat juga ya. Ya. Terus, nah sekarang pas kita ada temu gathering ya sama teman-teman media nih, apa sih yang menarik Mbak bisa datang ke gathering kita ini, temu media bersama Smartfren nih? Iya, paling berkesan ini adalah gathering yang pertama kalinya setelah pandemi ya. Kita tahu wabah pandemi ini begitu sangat luar biasa dampaknya. Jadi sampai kita selama 2 tahun itu memang membatasi aktivitas, memang bekerja dari dalam rumah, kemudian sudah lama nggak ketemu Smartfren, yaitu yang akhirnya sekarang ini setelah sekian lama 2 tahun ini baru ketemu lagi ini kangen ya, Mbak? Ya, kangen karena ya? selama ini kita komunikasinya dengan Smartfren hanya WhatsApp, kemudian melalui email gitu, ya, rilis berita gitu. Iya. Kemudian dengan ini pertama kalinya setelah 2 tahun ini sangat luar biasa akhirnya kita bisa ketemu. Tapi juga banyak pengalaman yang berkesan juga. Jadi sebelumnya tuh kita waktu sebelum pandemi itu sering setiap tahunnya kita diajak gathering ke luar kota. Oke, oleh benar. Saya sudah sampai ke Singapura waktu itu. Wah. Ya, dengan waktu itu dengan Pak Roberto. Pak Roberto juga ya. Berarti kangen Pak Roberto, boleh disapa Pak Roberto. Iya, Pak. Ingat nggak Pak naik ini apa namanya wahana permainan sampai waduh iya, sampai histeris gitu. Iya, ingat Mbak Vista ya Pak Roberto ya. Oke, ya, dari Suara itu Merdeka. Sampai Singapura, sampai Batam itu kemudian kita di sana kita diajak untuk ibaratnya kayak tes sinyal di daerah Batam waktu itu ya. Jadi ternyata memang coverage dari Smartfren sangat bagus sekali sampai seluruh Indonesia. Ya. Berarti itu acara yang berkesan ya, Mak? Ya. Langsung dengan headnya kita Pak Roberto Saputra ya, begitu ya. Nah, ini udah ngikuti gathering kayak gini tuh kalau Mbak Vista hitung tuh udah berapa kali ya, Mbak ya? Aduh, sampai nggak kehitung. Dulu ya? Sebelum pandemi itu setiap setahun sekali. Setahun sekali ya? Kita diajak ke Bali pernah, ke Batam, Singapura, ke Lombok juga pernah. Oh, udah pernah ya? Iya. Waduh, diajak jalan-jalan terus ya? Iya, terus ke Jogja waktu itu. Jogja jadi ya? memang kita... oh, itu naik sepeda goes terus dipijetin ya, Mbak ya? Iya. Ikut yang pijet ya. Naik sepeda waktu itu di Bali ya. Ya, benar. Kira-kira Mbak selama menjadi jurnalis ini ya, hal apa sih yang paling menarik, Mbak? Yang paling menarik kebetulan memang saya sering suka sekali bertemu dengan banyak orang. Setiap hari itu saya ketemu orang beda-beda semua, dari semua, dari baik itu akademisi, kemudian dari pengusaha, dari pelaku industri semuanya, dari juga pejabat, Pak Wali, Pak Gub,
Jadi akhirnya kita tahu, kita kenal dengan bermacam karakter dari mereka. Kemudian banyak ilmu yang akhirnya kita dapat. Iya. Nah, saya ini duduk di samping Mbak Vista aja lang dapat ilmu nih saya nih. Ketemunya sama bawa pejabat ya, keren banget nih guys. Oke, nah apa sih Mbak merasa yakin dengan pekerjaan jurnalis itu bisa menghidupi kehidupan Mbak Vista dan keluarga gitu? Apa sih Mbak yang membuat yakin gitu bahwa pekerjaan itu ya nggak harus kita kerja di bank atau kerja di mana tapi lebih memilih ke jurnalis gitu. Apa sih yang membuat Mbak yakin? Kalau jurnalis itu waktunya lebih fleksibel ya. Jadi kita bisa tetap juga saya sebagai istri dan juga sebagai ibu. Jadi waktunya masih bisa meluangkan waktu untuk anak misalnya. Jadi mengantar les, kemudian mungkin apabila anak saya sakit bisa mengantar dulu ke dokter kayak gitu. Jadi lebih fleksibel itu yang enak sekali karena kita bekerjanya di lapangan. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita harus mengatur waktu juga gitu. Jadi kemudian kita juga masih bisa bertemu dengan orang. Kemudian dari mereka kita bisa dapat ilmu baru itu yang paling jadi saya juga tidak hanya jadi jurnalis juga. Jadi dengan jurnalis saya juga bisa saya juga jadi guru juga. Ya. Di mana nih Mbak? Di SD Islam Al Azhar di SMP. Juga. SMP ya? Ya, saya juga mengajar di ekstrakurikuler jurnalistik. Waduh. Ya, jadi menjadi ya. wartawan itu akhirnya membuka wawasan pengalaman baru juga di bidang yang lain karena dengan ilmu yang kita dapat akhirnya bermanfaat bagi banyak orang dan bisa diterapkan ya Mbak Vista ya. Betul, wah luar biasa ya. Jadi pernah nggak Mbak ketakutan jadi jurnalis? Pernah nggak ada rasa gitu? Rasa ketakutan itu mungkin lebih ke ini ya dari segi keselamatan ya. Maksudnya dengan mobilitas yang tinggi. Kemudian saya juga kesana kemari itu mungkin yang pertama kesehatan itu yang harus selalu dijaga jangan sampai sakit gitu. Kemudian lalu lintas sekarang kan juga semakin padat. Jadi lebih ke keselamatan dan keamanan gitu ya. Karena tidak jarang pula kita juga liputan malam hari juga gitu. Jadi keselamatan kemudian kriminalitas ketika kita di jalan malam-malam itu yang ada rasa ketakutan sebagai jurnalis karena kita memang bekerjanya tidak berangkat pagi pulang sore tidak. Jadi sepanjang hari itu kita bisa bekerja gitu. Hari Minggu pun juga kita bekerja juga walau di rumah kalau ada bisa liputan. Bekerja ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang nih ya sebagai jurnalis kan juga sering mengupload di media sosial ya. Itu mengenai pendapat itu gimana ya Mbak ya? Ada jurnalis-jurnalis yang memang dia ngasih link atau berita tuh di medsos gitu. Kalau Mbak kan memang sudah ada pakemnya ya di Suara Merdeka gitu. Pandangan Mbak tentang sosial media gimana nih? Karena juga ini sekarang ya bisa dibayangkan ya sosial media itu juga kenceng loh Mbak. Maksudnya pemberitaannya gitu dibandingkan dengan yang sudah berafiliasi seperti Suara Merdeka ini gimana Mbak? Iya. Sosial media sekarang ini penggunanya cukup banyak ya. Sekarang sudah banyak sekali bahkan. Kebetulan memang kalau saya itu juga aktif di medsos juga. Jadi saya juga punya Instagram dan aktif juga di Facebook. Dan ketika saya liputan kadang sering mengupload sesuatu yang salah satu produk dari pelaku bisnis yang memang baru. Jadi saya juga berkecimpung juga di medsos juga gitu ya. Dan sekarang juga banyak sekali blogger-blogger ya itu ya, blogger-blogger yang memang malah justru mereka juga ibu rumah tangga juga. Ya punya teman juga ada blogger mereka ibu rumah tangga dan mereka cukup sukses juga dengan medsos mereka yang mereka punyai gitu. Jadi mereka juga ikut mempromosikan. Kalau saya sih lebih sangat senang sekali ya. Artinya produk dari sebuah operator seluler misalnya di smartphone itu akhirnya bisa terpublikasikan. Ya karena medsos itu memang jangkauannya luas banget gitu ya. Jadi dengan banyak orang sekarang pengguna gadget yang semakin tinggi kan. Iya, gitu. benar-benar. Nah, tadi kan Mbak udah datang nih dalam gathering kita juga udah ngobrol dengan
atasan saya Pak Fadil gitu ya. Kira-kira mau nulis apa sih nih ya setelah lama nggak ketemu dengan Smart Friend nih, apa yang mau ditulis nih tentang Smart Friend nih di hari gathering ini gitu untuk pemberitaan besok pagi nih? Oh iya. Kalau saya sih lebih tadi ya produk-produk inovatif yang baru diluncurkan ya kayak tadi gokil gitu ya. Mungkin memang suatu produk diluncurkan itu dari sebuah operator seluler itu menandakan bahwa operator tersebut itu cukup inovatif gitu. Jadi dengan produk itu kemudian saya akan mempromosikan, berusaha mempromosikan kepada pembaca biar pembaca ini masyarakat ini juga ikut menggunakan salah satu produk dari Smart Friend. Waduh, saya bangga banget nih ya punya teman kolega Mbak Vista yang mau bantu kita nih ya. Terima kasih. Iya. Terus apa sih tanggapan tentang kita nih ketemu nih ya engagement hari ini nih, tanggapan Mbak apa nih, acaranya gimana nih gitu? Acaranya sangat luar biasa, ya itu tadi sudah lama tidak ketemu, jadi terus ini kita bisa ketemu lagi karena memang kalau ketemu itu kita lebih enak aja daripada di melalui rilis gitu ya. Jadi kalau ketemu kayak gini tuh rasanya bisa saling tahu gitu apa saja produk apa saja yang barusan diluncurkan atau perkembangan terbaru apa yang sudah dicapai oleh Smart Friend kayak gitu. Jadi di tengah persaingan mungkin antar operator seluler yang semakin sengit ya, paling enggak Smart Friend ini juga ternyata terus eksis, bahkan selalu berinovasi dengan produk-produk baru gitu. Oke, mantap ya. Tadi kan kita juga ambil, nggak apa-apa ya, kita ambil saran dan kesan yang didapat setelah gathering ini ya Mbak Vista ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman takis kita, tak asik Smart Friend ini, bahwa gathering sama Smart Friend tuh luar biasa dan menarik begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak? Iya. Ya, terima kasih sekali. Gathering Smart Friend kali ini sangat luar biasa. Kami pewarta media diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Acaranya keren. Kemudian kita juga dapat ilmu baru, dapat informasi baru mengenai Smart Friend, perkembangan terkini seperti apa, kemudian inovasi apa yang sudah dihadirkan oleh Smart Friend, kemudian pencapaian apa yang sudah dicapai oleh Smart Friend, kemudian kedepannya juga optimisme apa yang sudah diraih, kedepannya seperti apa dari Smart Friend. Semoga Smart Friend bisa menjadi operator seluler yang paling nomor satu, yang terdepan, yang banyak diminati oleh pelanggan, kemudian jumlah pelanggan juga semakin bertambah terus. Amin. Dan semoga Smart Friend bisa disukai oleh kaum milenial juga semua kalangan masyarakat. Oke, aduh, makasih banyak ini Mbak Vista, kita sore yang teduh ini udah bisa ngobrol, bisa ya Mbak Vista bisa membagi cerita ya kepada teman-teman takis bahwa profesi jurnalis itu menyenangkan ya Mbak ya. Ya, jadi nggak harus kita kerja di kantoran, tapi kerja di lapangan lebih menyenangkan, begitu ya. Betul. Oke, sekian wawancara saya dengan Mbak Vista selaku pewarta berita dari Suara Merdeka ya, korannya Wong Jowo ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi di acara takis kita selanjutnya. Kita akan kasih nih narasumber-narasumber yang menarik kayak Mbak Vista ini ya. Pengalamannya luar biasa, 12 tahun ya. 12 tahun menjadi pewarta berita, jurnalis yang keren banget ya. Oke Mbak, kita boleh sama-sama. You can see Smart Friend. Wow. Wow. See you, dadah. Dadah.